ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang senantiasa insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan kali ini masih diberikan Allah berbagai macam nikmat yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat hidayah. Entah itu hidayah gharizah atau hidayah dalam bentuk insting, hidayah dalam arti panca indera, atau hidayah yang telah Allah berikan juga kepada kita sebagai manusia, yakni hidayah akal untuk membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dan yang terpenting juga, karena semuanya penting, adalah hidayah agama. Karena tanpa hidayah agama tentu kita akan terombang-ambing dengan berbagai macam pemikiran, pemahaman, konsep-konsep yang apalagi di era digital ini begitu sangat mudah diakses. Begitu mudah untuk diakses. Siapapun sekarang selama ada jaringannya itu bisa mengakses berbagai macam informasi. Tinggal diklik atau diketik satu hal yang kita inginkan, selama ada terekam di Mbah Google atau yang lainnya, maka kita akan bisa menikmati informasi tersebut. Nah, bersyukur kita masih diberikan hidayah agama. Karena banyak atau ada juga di antara saudara-saudara kita yang beriman awalnya itu keluar dari Islam karena alasan sesuatu dan lain hal. Semoga kita tidak seperti itu. Allahumma shalli ala qulubana ala tha'atik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan sedikit saja informasi atau pengingat atau bahasa namanya reminder juga. Reminder, pengingat Pak, mengingatkan kepada diri pribadi dan kita semua tentang hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, sepele, gampangan, remeh-temeh atau sederhana, tetapi ternyata impact atau dampaknya luar biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah buku yang berjudul Generasi Empati, ada yang sudah pernah membaca bukunya? Boleh mohon maaf lah kalau pakai kacamata Pak, ya kayaknya bukan jelas. Tapi kalau baca buku ulun kada pakai kacamata, jelas ya pernah jadi. Sama-sama. Ya. Sekali lagi, ulun akan sedikit membahas tentang sebuah catatan yang ditulis oleh Rifai Rifan yang berjudul Generasi Empati. Sudah pernah mendengarkah demikian? Atau sudah pernah membaca atau pernah sekilas tahu? Tahu atau tidak? Kalau bagi yang tahu, kita mereplay kembali, ya Pak, menyegarkan kembali dan menguatkan kembali, semoga tetap lebih tertanam lagi dengan baik. Dan kalau bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit tambahan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam buku, salah satu bukunya, Rifai Rifan menuliskan tentang generasi empati, di mana di prolog di belakang kan biasanya kalau itu kalau kita di toko buku itu biasanya pasti untuk plastik kebanyakan. Sebagian ada yang membuka, Pak, sama buku itu kan kita mau lihat isinya. Sebagian udah Pak, apa namanya, berplastik.
Nah, terkadang kan ada istilah don't judge a book by its cover ya. Jangan menjudge atau menghakimi atau menilai buku itu dilihat dari covernya misalnya. Nah, kita pun anaknya terkadang melihat dalamnya Ustaz. Tapi karena kebijakan dari toko buku tersebut kadang boleh dibuka, terkadang kita melihat di belakangnya atau di mukanya aja. Penampilannya dilihat dulu. Padahal maunya kita melihat tampilan lawan di dalamnya. Begitu pula kita manusia, jangan menilai manusia dari segi fisiknya dulu sebelum tahu seluk-beluk orang tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, jadi di buku itu ternyata di belakang itu alhamdulillah kan di belakang buku itu catatan-catatan ya kan, orang-orang penting misalnya atau orang-orang yang dianggap proporsional untuk atau pas untuk memberikan testimoni kan bahasanya itu, atau pengantar-pengantar nih tentang menariknya atau bagusnya buku itu untuk dibaca. Nah, di belakang itu ternyata menarik dan membuka setelah dibeli. Kita buka, alhamdulillah pas saja Ustaz. Karena kadang jarang Ustaz tertipu dengan cover, bagus banget covernya, ya kan, menggoda judulnya. Sama kayak biasanya timeline di misalnya di mana surat kabar online misalnya, menarik benerannya, judulnya, tema besarnya, isinya terkadang jauh sesuai lawan isinya, referensinya sesuai dengan judulnya jauh, cuman menarik minat membaca, wah ini judulnya ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah buku yang ulun beri yang berjudul tadi Generasi Empati tadi itu isinya pas sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan. Nah, di sana di antara isinya adalah menjelaskan tentang, beliau memberikan gambaran tentang dialog atau tanya jawab antara seorang murid dengan gurunya, seorang murid dengan gurunya, seorang santri dengan ustadznya dan seterusnya. Dewasa ini santri minta pandangan, minta nasihat, minta pendapat, minta wejangan dari ustadz beliau. Ustadz, Kiai, menurut dia nih di masa nawayah ini, di zaman yang dia kacau ini, bahasa Banjarnya itu, di masa sekarang itu menurut dia apa yang kira-kira dirasa hilang dari generasi ini, dirasa bertahan dari generasi ini, apalagi yang milenial misalnya itu mungkinnya. Jar guru, jar ustadz, jar kiai ini ada 3 hal, ada 3 hal generasi keuntungan yang hilang, dirasa hilang dari generasi hari ini. Yang pertama adalah generasi ini banyak kehilangan yang disebut dengan rasa sabar. Yang kedua, ya Ustaz, generasi hari ini itu kehilangan adab. Ada sebertambah, cuma banyak yang kehilangan adab. Atau ada banyak adalah kayak itu maksudnya, jangan salah. Ada yang banyak, ada yang kehilangan adab generasi hari ini. Terus yang ketiga, generasi ini kata Ustadz kehilangan yang namanya empati. Nah itu kan bukunya judul bukunya adalah generasi empati. Yang 3 hal ini yang sedikit ingin ulun bahas. Nah sebelum ulun membahas di sini ada tradisi yang akan jawab Ustadz sama Ustadz atau biasanya ada. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Oh ya, sebelumnya untuk mengucapkan terima kasih atas undangan dari Takmir, undang ulun pada kesempatan kali ini, karena terus terang di Balangan tuh dia Pak Ria gitu tuh kadang merasa sendirian Pak, ada jauh dari komunitas gitu. Di komunitas, apalagi sekarang jembatan kita tuh putus Pak, sementara Paringan sampai ke selatan tuh putus. Jadi cari kawan tuh lumayan jauh. Belum belajarnya ke fungsi-fungsi yang lain. Oke. Tadi dijelaskan bahwa menurut guru, ini kan ibaratnya gambaran beliau lah, deskripsi, bahwa yang dirasa hilang
dari generasi ini yang pertama kata gurunya adalah sabar. Sedangkan misalnya jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar itu akan senantiasa disertai oleh Allah. Sabar misalnya menghadapi bencana yang kemarin kita hadapi misalnya, atau bencana tiba-tiba ada kebakaran. Sekarang kalau tidak salah dengar tadi ada bencana lagi misalnya Semeru kalau tidak salah meletus, ya kan? Jadi banyak bencana yang terjadi. Kesabaran merupakan salah satu poin penting, sikap penting yang memang seyogyanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kenapa ya murid tadi guru maksudnya kayak apa nih bilang sabar itu generasi hari ini? Ya dulu, kenapa generasi hari ini hilang yang namanya sabar? Karena catatannya adalah kita itu sekarang terbiasa dengan kehidupan yang instan, serba lakas, serba cepat, serba apa lagi, serba simsalabim ada yang hari ini. Apalagi online tadi kita termasuk jarang Pak belajar online, termasuk jarang sebenarnya, bukan karena kadang mau, memang tidak ada kemampuan dan tidak ada kebiasaan. Itu online jarang misalnya, tetapi misalnya ternyata memang dagangan online itu adalah satu tradisi jual beli yang sangat menjanjikan sebelumnya Pak. Ya kan, mau belanja ini sudah online. Apalagi misalnya ongkirnya misalnya ringan misalnya, taruh misalnya mulai Banjar harganya 60.000 itu udah free ongkir Pak. Tapi kalau kita mau barang ke Banjar dengan harga 60.000 misalnya, berapa ongkos kita, bahan bakarnya akan sudah kita dibiasakan dengan hal-hal yang cepat, makanan, minuman sekarang serba instan. Terus kemudian ternyata sekarang media telepon yang sangat mudah sekarang pun memudahkan kita sekali, alhamdulillah, buat komunikasi dengan baik, dengan cepat. Dahulu Pak kalau misalnya kita kuliah atau dulu di pesantren itu mau berhubungan dengan orang tua, berkomunikasi itu kalau pada kuartal Pak kata pemirsa dulu kan video malah benar berarti. Sekarang sangat mudah video. Sangat mudah. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang menuntut kita untuk terbiasa dengan serba cepat ini ternyata salah satu efek negatifnya kalau kita lemah membuat kita kehilangan rasa sabar. Jadi biar dulu memang kita nih perlu untuk berlari supaya cepat mencapai tujuan. Kita dari berbagai misalnya Banjarmasin, hendak lakas, dalam kondisi yang biasa misalnya kita kan kalau bisa santai-santai aja sebelumnya. Kenapa? Karena kata guru kadang kita juga harus berjalan untuk bisa melihat pemandangan kiri dan juga kanan. Prosesnya itu maksudnya. Tujuan boleh memang ditutup cepat, cuman kadang-kadang kita perlu untuk berjalan untuk menikmati pemandangan kiri dan kanan. Jadi supaya terpisah maksudnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah salah satu yang hilang menurut Ustadz yang dideskripsikan oleh Rifai. Kita banyak hilang rasa sabar.